Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih bersama saya Raffi Adnan di channelnya saya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita mau mengganti koplingnya Honda Blade 110 ataupun Revo 110 ya, sama aja itu mesinnya. Kita mau ganti koplingnya pakai kopling punya motor punya motor Karisma 125, kalau enggak punya motornya Supra X 125, sama aja. Kenapa saya ganti? Karena sistem koplingnya ini beda ya. Ya, sistem kerjanya sih sama aja maksudnya. Kalau di Karisma itu dia penekannya itu dia pakai per, jadi lebih mencengkram lah ya, karena pakai per 6. Beda dengan di ini. Nah, ini contohnya punya Honda Blade atau punya Revo 110 nih. Dia itu penekan koplingnya nih kayak di mobil, cuman kurang mencengkram sih menurut saya ya, karena ini kayak plat diafragma gitu. Beda dengan penekannya sih yang punya ini Karisma 110, dia pakai per nih. Ini pernya nih, ada 6. Nanti dia yang menekan itu per, jadi lebih kuat. Makanya kita mau ubah ya, kayak gini. Nanti ini ditekan, itu bakalan kenceng banget, biar tarikannya lebih jos. Yang diganti cuman ininya aja. Ini punya gear sekundernya nih. Ini kan ininya rumahnya punya Karisma nih. Nah, ini aslinya punya Honda Blade nih. Rumah ini nih asli punya Honda Blade. Ini udah saya lepas ya. Ini asli punya Honda Blade. Ini asli punya Honda Blade. Nah, ininya kita tuker. Si gigi primer ini kita tuker ke sini. Ini udah saya tuker ya. Nanti ini udah bekas ini nih, gerinda. Paku kelingnya nih ada berapa sini? Ada 6 biji, 6 buah di gerinda, dilepas. Nanti kita ganti karetnya sama paku kelingnya. Nah, di sini udah saya ganti nih. Ini udah punya Honda Blade 110, ininya punya Karisma. Ya. Nah, ini yang punyanya ini Karisma. Terus caranya ininya dibubut nih. Jadi ininya dibubut. Nanti kalian bawa aja ke tukang bubut. Nah, ini diameter ininya lebih besar. Yang punya ininya primernya punya si Honda Blade lebih besar. Cuma dibubut sedikit sih. Kalian bawa aja ke tukang bubut biar rapi. Habis sudah dibubut, sudah masuk, baru kalian keling. Nanti kelingnya bisa juga di tukang bubut kok. Sendiri juga bisa. Nah, udah itu aja. Sama ininya nih. Dudukan ini sama ring ininya, jangan lupa dipasangin ya. Ini yang aslinya Honda Blade. Pasang di sini, sama ringnya di sini ya. Yang punya Honda Blade. Mari kita coba pasang ya. Oh iya, satu lagi untuk ini ada bearing penekannya nih. Kan nanti kopling itu nekannya di sini ya, pakai bearing. Nah, ini aslinya punya Karisma. Dia bearingnya lebih besar. Nanti kita ganti. Saya ganti pakai bearing ini. Ini bearingnya 6300 RS. 6300 RS. Nah, ini diameter ininya lebih kecil. Karena di Honda Blade itu penekan koplingnya kecil. Tapi untuk ukuran diameter luarnya sama, hanya dalamnya saja ya, kecil. Nah, ini masuk kok ke sini. Ayo, oke, mari kita pasang ya.
Oke, di sini saya melakukan pembongkaran bak olinya. Udak, dicopot. Nah, udah kebuka nih. Wah. Nah, di sini koplingnya pokoknya kopling orinya udah slip banget nih karena dia penekan koplingnya nih, dia seperti apa sih? Plat nih, namanya per diafragma kayak gini nih. Beda sama yang punya karisma, dia pakai per 6 biji. Jadi lebih mencengkram. Nah, di sini saya akan memberitahukan ke kalian semua bagaimana cara menyusun kampas dan plat geseknya. Di sini pertama-tama kita masukkan kampas nih. Ini udah saya rendam oli. Nanti kampas ini akan bergesekan dengan ini. Nih, bergesekan dengan ini. Kita taruh kampasnya duluan. Pokoknya ini udah direndam oli ya, udah bersih. Taruh kampas. Setelah kampas baru plat gesek. Nah, ini plat gesek nih. Plat gesek ini dia putarannya. Nah, pokoknya ini kalau yang tajam itu tajam semua di dalam. Yang ini yang tajam nih. Ini yang, nah ini yang tumpul. Nah, kalau yang misalkan tumpul semua, tajam semua. Nah, ini yang tajam di bawah. Kayak gini ya. Habis itu plat sekarang, plat lagi. Nah, ada kotoran dikit nih, lap dulu bentar. Sok, gosok, taruhin. Nah, habis itu taruhin lagi plat geseknya, ya, nih plat geseknya nih, taruhin. Yang tadi tajam di dalam, seterusnya samain. Habis itu kampas lagi, kampas kopling lagi. Nah, habis itu plat lagi. Nah, jadi cara kerja si plat ini tuh, plat ini ngikutin sama yang ininya nih. Nah, taruhnya. Nah, ini ngikut nih. Dia ngikut putarannya sama transmisi. Nah, kalau yang si ini nih yang saya pegang nih, yang saya putar ini kampas itu ngikutin dari sini. Ini dari putaran mesin ya, dari rumah koplingnya, dari putaran mesin. Gitu. Habis itu nih taruhin lagi kampas. Jadi cara kerjanya dia neken. Nah, ini si kampas bergesekan dengan ini nih, tutupnya yang ini. Dan ini juga nggak boleh salah masangnya. Tuh kalau benar dia rapet. Nah, ini bener nih, rapet. Kalau salah nggak rapet kayak gini ya. Ntar netral terus. Kalau salah nggak boleh salah. Ya, pokoknya gitulah ya. Nah, ini contoh salah nih. Nah, ini salah nih. Nah, tuh kagak mau tidak mau rapet. Nah, kan cara kerjanya harus rapet. Nah, kalau kayak tadi nggak bisa ngopling terus, netral terus, nggak mau jalan tuh motor. Nah, ini ringnya jangan lupa nih dipasang. Saya kasih oli dulu biar nggak kering-kering amat. Nah, ini di sini. Nah, ini juga nih yang punya ini, yang itu aslinya punya punya blade ya, si oli. Ring ini jangan sampai nggak ke bawah, harus ke bawah baru kita masukin perlahan, harus rapi. Nah, ini udah masuk nih, udah masuk. Nah, udah rapi. Kalau udah masuk ini kita pasang barengan ini yang lonceng depan harus. Nah, ini untuk lonceng yang depan ini dari putaran mesin nih. Nah, ini kan apa sih namanya, gearnya nih gear ada 2 nih. Nah, ini gearnya kita samain dulu nih. Nah, samain. Nah kayak gitu ya, samain. Baru kita templok, kita tempel gini
biar nggak berubah yang tadi. Masukin pelan-pelan, masukin sampai masuk semua slep ya, kayak gini, dorong pelan-pelan. Sedikit susah. Udah kayak begini. Nah ini pera udah saya kencengin ya, nggak saya videoin tadi. Ini udah kenceng nih, tiga-tiganya udah kenceng, per udah masuk semua. Pokoknya sampai kenceng dah ya, jangan sampai nggak dikencengin. Ini pala baut 10. Nah yang ini juga harus kenceng semua tiga-tiganya, sama yang itu tuh yang bawah belak oli. Mantap. Nah di sini karena ini motornya manual, saya bikin manual. Di sini saya di sini bekas plat apa sih? Nah ini kan kalau kayak gini masangnya ntar jadi kayak normal lagi nih, karena ini misah nih, ada kopling apa namanya, sertipugal. Nanti kopling sertipugal ini akan saya matikan nih. Nah ini sertipugalnya nih, ini mau saya matikan. Caranya matikannya pakai tadi plat yang tadi saya kasih tahu itu plat bekas yang koplingnya Honda Blade nih. Ini penekannya yang saya bilang diafragma ini udah saya sayat-sayat nih pakai gerinda. Nah cakungannya, nah ini udah saya sayat gerinda nih ya. Saya sayat gerinda. Ntar yang cakung kita masukkan bagian ke dalam. Ini kayak gini ya. Nanti ini ntar ditaruh di bagian dalam. Ingat yang cakung nih di bagian dalam. Jadi kita nggak usah ngelas. Nanti kalau kita mau standarin lagi bisa, tinggal dilepas saja. Baru kita masukin si kopling gandanya ini. Ini kopling ganda nggak usah dilepas-lepas ya, biar seimbang. Nah ini jangan lupa nih ada ringnya yang cakung. Nah ini yang ada tulisan itu bagian keluar ya. Nah baru ini kita masukin. Slep. Nah jangan lupa ini ada. Nah ini pengancingnya nih harus dipasang ya, jangan sampai biar nggak buka nantinya. Pasang. Nah ini ringnya yang ada tulisannya di bagian luar, di bagian mur, yang mur mahkota ya. Nah ini mur mahkotanya nih, rapihin dulu, rapihin, masukin, baru kita mur, masukin, puter, pokoknya sampai masuk. Nanti kita ngencenginnya di ketok ya, karena kita nggak ada punya shocknya. Lebih baik sih pakai shock ya. Kalau di ketok kayak gini ngeri bengkok. Tapi kita pelan-pelan. Lebih baik pakai kunci shock, pakai impact. Kalau nggak pakai obeng ketok. Nah ini kita ketok sampai kencang ya. Tapi disarankan tidak boleh diketok kayak gini ya. Kalau bisa pakai shock mahkotanya. Trok. Nah, udah kenceng nih semua. Nah, ini mati nih. Tuh, ngikut kan? Kalau tadi nggak ngikut. Kalau tadi kan harus mengikuti putaran mesin. Kalau mengikuti RPM baru dia nyangkut. Nah, kalau ini akan selalu ngikut. Jadi kita tidak perlu mengelas ya, tidak perlu mengelas, dia akan mati. Nah ini nggak usah dilas nih, yang 3 ini nggak usah dilas, sayang. Nah ini udah mati nih, karena tadi ada yang per bekasnya itu. Nah tuh mati kan. Nah ini jangan lupa dipengok ini biar nggak kebuka nanti bautnya. Nah, ini jangan lupa kita tutup kembali, kita kencangkan pakai kunci. Pakai mur 8. Ini yang ada 3 biji ya. Kita kencangkan menggunakan kunci T. Nah
seperti ini, tiga-tiganya ya, terputar-putar, terputar. Goyang yang kencang ya. Dah, ini kencang nih, ini semua pair udah kencang nih ya. Semua ini udah kencang, tinggal kita tutup nih. Mantap. Jangan lupa like and subscribe dan share ke seluruh dunia. Terima kasih.